Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kembali selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di setiap harinya sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, iman dan Islam. Shalawat beserta salam tentu saja tetap kita curahkan dan kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Abi doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, dalam keadaan senang selalu di setiap harinya, karena selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi, hari ini akan ada sedikit yang akan Abi sampaikan. Dan apa yang Abi sampaikan pada pagi hari ini semoga ada manfaat bagi kita semua ya. Dan untuk judul tausiah pada pagi hari ini akan Abi berikan judul Senyum adalah ibadah yang paling mudah. Anak-anak yang soleh dan solehah, tentu semuanya bisa senyum kan ya? Alhamdulillah. Karena senyum itu adalah perbuatan yang paling mudah, tapi itu adalah perbuatan ibadah dan sedekah yang paling mudah. Senyum itu sangat indah dan sangat bisa memperindah wajah kita. Apabila wajah kita tersenyum, maka akan mencerminkan perasaan yang tenang. Coba deh, ambil kaca, terus tersenyum kepada kaca tersebut dan lihat. Maka secara dengan sendirinya kita akan mendapatkan rasa senang dan tenang. Dan juga senyum itu ibadah yang paling mudah dilakukan, tetapi mampu menyempurnakan kemuliaan akhlak. Senyum juga adalah kecantikan yang lahir dari hati dan jiwa. Anugerah yang bisa menenangkan perasaan, menyejukkan dan menenteramkan hati yang gelisah. Dan senyuman merupakan kosmetik wajah yang paling tulus dan berharga. Tidak perlu dibeli dan bisa dipakai setiap saat. Tidak menimbulkan iritasi di muka kita ya, karena tinggal kita tarik saja bibir kita, maka itu akan bisa membuat wajah kita terlihat lebih indah karena senyuman yang kita lakukan. Dan juga senyum juga dapat menumbuhkan semangat dan memancarkan ketulusan hati. Karena itu, di pagi hari yang cerah ini, marilah kita awali semua aktivitas kita dengan senyuman dan doa, minimal membaca lafaz basmalah. Begitu berartinya sebuah senyuman dalam kehidupan, hingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Bagaimana bunyinya? Hadisnya seperti ini. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Yang artinya, tersenyum ketika bertemu dengan saudara kalian adalah termasuk ibadah. Hadis itu mengajarkan kita betapa hal kecil yang sering kita anggap sepele dan kita abaikan ternyata memiliki nilai yang berharga dalam agama kita. Dalam hadis lain juga yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu banyak. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil,
amar ma'ruf, nahi mungkar, menyingkirkan penghalang dari jalan, menolong orang, sampai senyum kepada saudara pun adalah sedekah. Hadis itu juga memberikan gambaran kepada kita bahwa kebaikan bisa kita lakukan dengan cara sederhana. Sedekah itu tidak harus selalu kita lakukan dengan memberi sejumlah materi jika kita memang tidak punya apa-apa. Karena dengan memberikan senyuman pun itu adalah sudah merupakan sedekah. Senyum juga memiliki fungsi yang luar biasa anak-anak dalam mengubah dunia ini. Mengapa demikian? Karena senyum merupakan salah satu instrumen dakwah dan syiar Rasulullah SAW yang turut melengkapi kemuliaan budi pekertinya dalam etika pergaulannya dan dalam membina keharmonisan rumah tangganya. Suatu hari, seseorang Baduy Arab meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW dengan menarik sorban beliau hingga tercekik. Dan tarikan sorban itu meninggalkan bekas pada leher Rasulullah SAW. Orang ini berpikir bahwa Rasulullah pasti marah setelah ia melakukan hal tersebut. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Ia terkesima menatap Rasulullah SAW yang tidak marah atas perlakuannya yang sangat kasar. Tetapi justru Rasulullah SAW tersenyum dengan ikhlas kepadanya. Akhirnya, senyum tulus Rasulullah SAW membawa orang Baduy ini menikmati indahnya Islam. Sebuah senyum yang didasari ketulusan dan keimanan mampu mengubah keyakinan seseorang. Ketulusan senyum dan kemuliaan budi pekertinya dalam berdagang bahkan berperang membuatnya mampu menyebarkan Islam hingga Kisra dan Persia. Senyum Rasulullah juga selalu teraplikasi dalam pergaulannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi, Al-Husain radhiyallahu an, cucu Rasulullah SAW, menuturkan keluhuran budi pekerti beliau. Ia berkata, "Aku bertanya kepada ayahku tentang adab dan etika Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang bergaul dengan beliau. Ayahku menuturkan, beliau SAW senantiasa tersenyum, berbudi pekerti, rendah hati. Beliau bukanlah seseorang yang kasar, tidak suka berteriak-teriak, bukan tukang cela, tidak suka mencela makanan yang tidak disukainya. Siapa saja mengharapkan pasti tidak akan kecewa, dan siapa saja yang memenuhi undangannya pasti akan senantiasa puas." Jadi, anak-anak yang soleh dan soleha, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3, sebegitu banyaknya manfaat senyum, dan juga senyum juga merupakan ibadah. Jadi, marilah kita awali di setiap harinya dengan senyuman yang terindah yang dapat kita lakukan. Tersenyumlah dan awali setiap aktivitas kita dengan senyuman, dan akhiri setiap usaha dengan tersenyum. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Karena senyum itu wujud syukur, senyum bisa meringankan segala beban dan pikiran kita. Demikianlah sedikit tausiah yang dapat Abi sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat selalu kita jalankan di keseharian kita, ya. Marilah kita tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.